Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, bicara tentang kebebasan itu ada dalam diri kita sendiri ya, bukan dari luar ya. Sebetulnya memang manusia diciptakan sejak awal juga bebas, dan manusia diciptakan pada posisi puncak dari alam semesta ini. Mungkin kalau kita merujuk kepada kitab suci agama ya, bahwa manusia ini kan sebagai replika, sebagai miniatur replika ya dari ketuhanan itu sendiri. Sehingga kemarin kita bahas bersama dengan Tuan Sahari dan Guru Sahari dari Malaysia ini, dari Kuala Lumpur, bahwa sesungguhnya ketika kita bicara tentang sifat-sifat Tuhan, mendengar, melihat, mengetahui ya, itu kan sifat-sifat kita sesungguhnya, hanya untuk mendekatkan diri saja kepada pemahaman manusia, maka kita sebutkan Tuhan itu bersifat. Tetapi pada penghujungnya sifat apapun yang kita terangkan, di penghujungnya tetap tidak akan mengerti, karena sudah final bahwa Tuhan itu tidak seperti apa-apa. Laisa kamitslihi syai'un, Tuhan itu tidak seperti apa-apa. Ketika tidak seperti apa-apa, bagaimana saya harus menerangkannya? Maka oleh karena itulah, maka kita dalam bertuhan itu bukan dengan logika, tapi dengan rasa. Ya, dan Tuhan tidak perlu dalil akan adanya Tuhan. Tuhan tidak perlu dalil. Kalau seandainya kita membuktikan adanya Tuhan dengan adanya langit dan bumi, nah bagaimana sebelum Tuhan mencipta langit dan bumi? Berarti Tuhan tidak ada dong, tidak ada buktinya. Atau nanti setelah kiamat, setelah langit bumi dihancurkan Tuhan, lalu ditanya, kamu percaya ada Tuhan? Percaya. Mana buktinya? Anda terpelongo, sudah kehilangan bukti. Jadi Tuhan tidak bisa dibuktikan dengan alam semesta ini. Karena alam semesta ini hanyalah bayang-bayang Tuhan sesungguhnya. Itulah. Dan Tuhan tidak seperti apa-apa. Makanya jadi sesungguhnya nanti kebebasan berpikir, kebebasan berbuat, kebebasan segala macam, memang manusia sejak awal diberikan kebebasan oleh Tuhan. Kebebasan dalam artian sebagai makhluk tertinggi, dan bahkan seluruh makhluk termasuk malaikat-malaikat disuruh bersujud kepada kita. Ini di dalam Al-Quran seperti itu. Sejak kapan? Ya sejak kita di dalam perut ibu, ketika 4 bulan ditiupkan roh dari Tuhan, lalu Tuhan merintahkan malaikat suruh bersujud. Jadi malaikat bersujud kepada kita, hormat kepada kita, itu sejak kita jadi manusia, bukan sejak kita beragama. Beragama kan belakangan. Ya, sejak kita 4 bulan di perut ibu, kita sudah menjadi manusia dan dihormati. Bukan karena kebangsaannya, bukan karena agamanya, bukan karena warna kulitnya kita dihormati. Penghormatan kepada manusia tidak bersyarat agamanya apa, bangsanya apa, kulitnya apa. Sebagai manusia, itu persoalannya. Setelah kita lahir, barulah kita mendapatkan hak kewarganegaraan. Agama belum. Agama itu nanti setelah 15 tahun baru kita beragama. Sekalipun demikian, orang beragama bisa berpindah. Bisa kan? Dari agama A ke agama B, agama C, agama D. Warga negara juga bisa pindah kok. Dari warga negara Indonesia jadi warga negara Amerika. Tapi manusia bisa pindah nggak? Dari manusia menjadi kerbau? Ya nggak bisa. Maka oleh karena itulah, maka kita menghormati manusia itu jangan dikait-kaitkan dengan agamanya, dengan sukunya, dengan rasnya, dengan malaikat. Lihatlah dia sebagai manusia. Dan itu adalah tempat tampilan Tuhan yang harus dihormati. Nah itulah makanya, jadi ketika kita merasa tidak bebas, ya itu adalah di mana? Yaitu karena belenggu-belenggu itu ada dalam dirimu sendiri. Yaitu ketakutanmu, takut kehilangan jabatan, takut kehilangan wibawa, takut kehilangan harta, takut kehilangan kesehatan, dan
tercekam oleh rasa takut semacam itu. Nah makanya rasa takut inilah yang menyebabkan kita menjadi tidak bebas. Nah makanya ketika seseorang menjadi kekasih Tuhan, di situ Tuhan pertama-tama kali menjamin akan dihilangkannya rasa takut dari diri kita. Inna awliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Kekasih Tuhan itu tidak punya rasa takut dan tidak pernah bersedih hati.